Oke, boleh silakan ya Kak mulai. Oke, Pak. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kembali kepada Tuhan di hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat anugerah yang baru, kesempatan yang baru, buat setiap kami menikmati kebaikan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bawa korban pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau nikmati indahnya hadirat Tuhan. Kau sungguh indah tiada, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib berarti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalah, kasih dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tanding dan berkuasa. Kami kagum Tuhan, kagum hormat dan kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang beri, kau engkau, kau sungguh indah, kau sungguh indah, tanda sungguh menakjubkan, sungguh ajaib mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat tiada tertanding, kasih dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara dan berkuasa. Kagum akan engkau, kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang kagum engkau, kagum hormat akan kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang puji, kau engkau kan kagum hormat akan engkau. Hormat akan engkau. Kagum Allah kau engkau engkau.
Bukan engkau, engkau, kan engkau, engkau, kami kan mengangkat ke Tuhan, kami sebab kau wajib Tuhan, kami menyembah, kami memujikan Tuhan, kami berikan sebab kau wajib Tuhan, sebab kau Tuhan, berikan hal berikan Tuhan, segala pujian terbang bagimu, segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Dan kemuliaan persembahkan di hadapan Tuhan, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hadiratmu, hadiratmu, puji dan kemuliaan persembahkan di hadapanmu Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya dan kemuliaan kita persembahkan di hadapan Tuhan, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi, hanya untukmu, hanyalah segala pujian dan kemuliaan kita persembahkan di hadapan Tuhan, segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah hanyalah
dan kemuliaan sembahyang di hadapanmu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan Kau Yesus yang selalu membuatku terima segala pujian bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan Kau Yesus aku terpesona segala pujian bagimu Tuhan. Hanya yang Tuhan kau ada besar, kau ada besar, jangan dan mulia, kau Yesus aku terpesona segala pujian bagi Tuhan. Hanya agung Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, tinggikan atas pada sebesar pada panggil dia Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, kasih Kau Allah yang besar, ajaib dan Kau Yesus sampai segala puji bagi Tuhan.
Terima kasih. Kami mau terus menyembah. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap musim yang kami lalui dalam hidup ini Tuhan, kami percaya ada Allah yang besar, ada Tuhan yang ajaib yang menyertai setiap hidup kami aman di dalam jiwa kami tenang di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang besar. Kau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab banyak perkara Tuhan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak lupa pada setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan yang sama yang pernah menolong kami. Tangan itu juga yang akan terus menolong sepanjang hidup kami. Sebab itu Tuhan, apapun yang terjadi, biar hati dan mulut kami tetap percaya, tetap mengaku bahwa Kau Allah yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, soalnya besar dan ajaib. Pengakuan kami Tuhan besar Allah, besar Allah, jadikan besar Allah, selain yang besar dan jauh. How great is our God, how great is our God, how great is our God, and all see how great is how great is our God. See how great is our God, and all how great is our God. Lagi aku yang besar, besar Allah, selamatnya besar Allah, selamatnya selamatnya besar dan selamanya besar dan jatuh amin selamanya besar
Jangan aja Tuhan kau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Tuhan yang Tuhan dan teguhkan kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Allah yang besar, yang bersama kami. Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat kami tenang. Di dalam hadirat kami aman Tuhan. Terima kasih. Kami menikmati hadirat yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berjumpa kembali dengan Engkau pagi hari ini. Kau kuatkan kami, Kau teguhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan dengar dan belajar dari firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, kami mau belajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Yoke. Saya bacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia bicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dengan. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Maka pada waktu mereka turun gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada orang pun, bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di mana Tuhan Yesus itu berupa-rupa ada cahaya kemuliaan yang menyinari eh, tubuh dan juga wajahnya Tuhan Yesus. Disinilah titik bahwa kemuliaan Tuhan itu akan di dalam kehidupan Yesus dan diperlihatkan kepada murid-muridnya.
Dan di situ juga mereka melihat ada Musa dan Elia yang sedang berbicara dengan dia. Jadi pagi hari ini juga memang cahaya kemuliaan yang dari Tuhan itu pada saat sekarang ini juga bisa dipancarkan kepada orang-orang yang Tuhan inginkan. Seperti orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan, berdoa, menyembah, atau hidup benar. Kemuliaan itu juga bisa ditampilkan kepada eh, manusia. Tapi eh, ada beberapa, ada orang-orang tertentu yang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang dipancarkan kepada manusia. Karena orang itu memang hidup benar. Jadi eh, itu adalah suatu kemuliaan cahaya dari Tuhan. Yaitu di sini mengatakan em, ada Elia ya. Lalu murid di ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat itu berkata bahwa Elia harus datang dahulu. Di ayat 11 jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Untuk zaman sekarang ini kita bisa menafsirkan ya bahwa Elia itu juga sudah datang eh, untuk Tuhan, untuk eh, membawa umat-umat manusia untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Bisa melalui mungkin guru, orang tua, atau pendeta, atau kakak rohani. Nah, itu adalah Elia-Elia di zaman sekarang ini yang membawa orang-orang akan lebih sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Itu saya teruskan ke perikop yang kedua. Yesus menyembuhkan semudah yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang yang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihilah anakku. Ia sakit ayan dan ia sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Aku harus tinggal di antara kamu. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi, yang perikop kedua ini, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit ya. Dan juga sebelumnya murid-muridnya juga sudah, tapi orang ini tidak sembuh. Yaitu kita melihat ya, di sini eh, Yesus dengan keras mengatakan, kalau pada saat itu murid-muridnya itu adalah kurang percaya ya, yaitu eh, di sini Yesus juga mengajarkan kita kalau kita tuh harus sungguh-sungguh dan juga harus memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Iman percaya ini tumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita tuh juga harus sering eh, membangun mesbah doa kepada Tuhan, harus selalu datang kepada Tuhan dengan punya hubungan dengan Tuhan dan juga kita selalu harus mengandalkan Tuhan. Jadi kita akan melihat bahwa Tuhan tuh bekerja dengan apa yang kita doakan, apa yang kita percayakan. Jadi semakin hari semakin bertumbuhlah iman kita. Juga Tuhan mengatakan dengan sebesar biji sesawi aja yang kecil aja, kita bisa membedakan gunung yang besar. Jadi kita memang perlu iman ya, iman untuk percaya kepada Tuhan. Dan juga
Di sini juga di ayat 21 mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi dengan berdoa, dengan berpuasa, itu akan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Karena dengan berpuasa kita menahan ya keinginan daging. Tapi kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus mau Tuhan pakai hidup kami ya Tuhan. Nah, dengan begitulah iman kita juga akan bertumbuh gitu nah pada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ya berdoa kepada Tuhan sampai kita tersungkur, meneteskan air mata, kita percaya kalau Tuhan pasti akan menolong. Kita akan melihat mukjizat Tuhan akan terjadi. Itu perikop ketiga dan empat saya bacakan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ayat keempat, perikop keempat. Yesus membayar bea untuk Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dan rakyat atau asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergi memancing di danau, dan ikan pertama yang kupancing, tangkaplah, bukakanlah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagi. Di sini eh, kita melihat ya bahwa Yesus lahir di Bethlehem dan dia dibesarkan. Lalu Kapernaum ini adalah di mana tempat Yesus memulai atau melakukan eh, perjalanannya untuk memberitakan Injil ya. Jadi Yesus ini juga orang asing di Kapernaum. Maka di sini juga kita melihat di mana eh, ahli-ahli Taurat ini tidak berani yang berkata kepada Yesus langsung kalau harus membayar, tapi dia berkata kepada Petrus dan dia bertanya, eh, dari orang rakyat atau dari orang asing? Ternyata dari orang asing. Tetapi jawab Yesus di ayat ke-27, batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing di danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi eh, Yesus bilang, jangan sampai mereka menjadi batu sandungan. Apa yang wajib dibayar kepada eh, bait Allah, bea untuk bait Allah, dibayarkan dan melalui mukjizatnya yaitu di dalam mulut ikan mereka akan mendapatkan dirham. Jadi di perikop keempat tuh mana yang wajib yang kita keluarkan ya kita bayar supaya jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jadi pagi hari ini yang saya dapatkan yaitu mengenai iman dan keyakinan kita kepada Tuhan dan yakinkan diri kita bahwa dapat melakukan hal-hal yang mustahil bersama dengan Tuhan. Yaitu dengan cara kita berdoa, menyembah kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan tuh bekerja ya melalui kehidupan kita. Dan juga yang terakhir,
Tunduklah kita kepada Tuhan dan juga mengasihilah orang lain dan jangan menjadi itu yang bisa saya bagikan Pak pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri, silakan. Oke, terima kasih untuk Hengki. Ya, karena hari ini baik penerbangan istri saya maupun keberangkatan bus saya dipindah siang dan sore. Jadi pagi hari ini saya masih bisa join. Terima kasih Pak Ramli yang tadinya sudah bersedia untuk menggantikan saya untuk menghandle. Tapi kalau Ya, besok saya minta Pak Ramli karena mungkin jam 4 saya baru sampai di Malang. Oke, ya jadi Pak. hari ini kita belajar tentunya dari apa yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17, baik tentang perikop yang pertama, seperti tadi Hengki sudah sampaikan, bagaimana Yesus dimuliakan, dan di kisah ini juga sekali lagi Bapa memperjelas peneguhannya atas hidup Yesus, siapa itu Yesus, bahwa Yesus itu adalah anak yang dikasihi, dan kepadanya dia berkenan, dan ada kalimat yang ditambahkan yaitu dan dengarkanlah dia. Tarik Bapak Ibu ya. Ya, penambahannya itu dikata dengarkanlah dia. Berbeda kalau waktu dibaptis. Kalau waktu dibaptis kan hanya inilah anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini Bapak meneguhkan bahwa memang apa yang Yesus sampaikan itu harus didengarkan. Dan tentu seperti yang berkali-kali juga Yesus sampaikan bahwa apa yang dikatakan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Bapa. Nah, begitu juga dengan saat ini bagi kita ketika Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus diberikan kepada kita, ya untuk saat ini ya kita mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Seperti apa yang kemarin kita sudah belajar, dengan kita mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan, dan Roh Kudus pun akan mengatakan segala sesuatu tentang kebenaran. Nah, ini yang bisa kita mengerti bahwa segala sesuatu bahkan saya katakan Allah pun dalam konteks Tritunggalnya ya, mereka masing-masing tidak bicara tentang akunya karena memang mereka satu kesatuan yang saling menyatakan kebenaran. Nah, itu yang dapat saya tambahkan di perikop yang pertama. Dan yang perikop yang kedua ya tentu mari Bapak Ibu, namanya kalau kurang ya harus terus ditambah. Nah, bagaimana kita dapat menambah iman kita? Ya kembali Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, makanya kenapa kita harus terus mendengar firman, menerima firman, dan bukan hanya sampai batas itu, tapi merenungkan firman itu siang dan malam, dan melalui tindakan iman, kita mengalami pengalaman-pengalaman iman, dan itu akan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan tentu saya percaya ketika kita semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, ya kita tidak lagi menjadi seperti murid-murid yang seperti kemarin juga saya katakan, saya nggak tahu peristiwa-peristiwa ini terjadi itu di bulan keberapa, di tahun keberapa, di dalam pengiringan mereka ikut Yesus selama 3,5 tahun. Tapi ya itulah, kekristenan itu adalah kehidupan, dan satu-satunya ciri kehidupan itu adalah adanya pertumbuhan. Jadi Tuhan terus mendampingi sampai Yesus katakan harus berapa lama lagi sih aku harus sabar terhadap kamu. Berapa lama lagi sih harus terus ada bersama dengan kamu. Nah, tapi saya percaya kita yang ada hari ini, walaupun secara kasat mata Yesus tidak bersama-sama dengan kita, tapi seperti apa yang Yesus sampaikan kepada Thomas di Injil Yohanes, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat, dan bukan menjadi alasan bagi kita, seperti berkali-kali saya katakan, iblis itu menipu kita akan sering memakai ayat-ayat firman. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus secara langsung aja
imannya juga masih kurang. Apalah kami lah Pak, yang nggak pernah lihat Yesus secara nyata, nggak pernah dapat penglihatan. Nah, seringkali kan iblis bisa mengintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Karena banyak sekali saya temukan. Atau di sisi lain, Petrus yang bersama Yesus langsung aja masih bisa menyangkal Pak, apalagi aku. Yudas aja bisa. Nah, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Ya sama kalau kita baca di kitab Kejadian, iblis menipu menggoyahkan iman dari Hawa dan Adam itu juga pakai firman dalam tanda kutip ya, firman yang diputar balikan. Makanya kenapa kita harus benar-benar mengerti dan memahami firman, dan tentu sekali lagi itu hanya terjadi oleh karena kita taat mendengarkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Artinya iman itu bertumbuh kalau kita memahami firman di dalam tuntunan Roh Kudus, bukan berdasarkan logika dan pikiran kedagingan kita. Nah, itu akan membuat kita malah jadi blunder kadang iman kita. Tapi saya berdoa, biarlah setiap kita dengan Koram Deo ini khususnya, kita dengar firman Tuhan, ada pencerahan, ada pemahaman baru yang terus kita terima dan kita renungkan, dan itu membuat kita terus bertumbuh dalam iman. Dan percayalah, iman Bapak Ibu itu akan menghasilkan hal-hal yang membuat kita terpesona tentang Tuhan itu sendiri, kagum tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu itu harus didasarkan dengan iman. Karena firman Tuhan katakan orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu berjalan dari iman kepada iman. Pengalaman iman satu kepada pengalaman iman yang lain. Dan saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu sudah melewati hari-hari Bapak Ibu, melewati setiap pengalaman-pengalaman iman, dan itu membuat iman Bapak Ibu semakin bertambah, semakin bertumbuh, dan semakin kuat. Nah, kalau bicara tentang pemberitahuan kedua tentang perintahan Yesus, ya Yesus persiapkan murid-murid. Itu pun di hari ini mereka masih sedih. Dan kalau kita baca keseluruhan di Injil, Yesus sampai 4 kali memberitahukan, mempersiapkan murid-muridnya. Nah, inilah hebatnya Yesus yang kita juga belajar. Kalau di pasal-pasal sebelumnya atau nanti di Injil lain, waktu Yesus mau mencari murid saja, dia semalam-malaman berdoa untuk memilih 12 orang. Yesus prepare segala sesuatu yang dikerjakan. Begitu juga dengan pemberitahuannya. Dia persiapkan. Begitu juga kita tentunya dalam hidup ini belajar mempersiapkan segala sesuatu untuk apa yang mau kita kerjakan. Bahkan untuk anak-anak kita harus beri pesan-pesan, kita beri arahan-arahan, supaya ketika harinya tiba, mereka semua jadi siap. Dan yang terakhir yang mau saya tambahkan adalah di perikop yang terakhir, bicara tentang batu sandungan. Mari kita jaga hati kita, jaga hidup kita, bukan apa yang menurut aku pokoknya oke, pokoknya benar, eh, aku mau lakukan. Enggak seperti itu. Karena seperti apa tadi Hengki sudah sampaikan, waktu Yesus tanya, sebenarnya pajak itu untuk siapa sih? Ya untuk orang asing. Berarti rakyat kan nggak perlu kasih, bebaslah rakyat. Artinya kalau hari itu Yesus nggak memberi pajak,